kerjasama ekonomi internasional. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai. Teman-teman udah pada tahu belum sih, apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Jadi, kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Bayangin deh, kalau Indonesia menutup diri, mungkin kamu tidak bisa memegang handphone atau komputer sekarang. Dengan saling bekerja sama, berorganisasi, antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara loh. Dengan begitu, dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Nah, teman-teman, manfaat kerjasama ekonomi internasional nggak hanya sebatas itu aja kok. Ternyata ada manfaat lainnya, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan negara. Teman-teman pernah dengar tentang pahlawan devisa negara nggak sih? Yap, TKI, Tenaga Kerja Indonesia, menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia, terjadi transaksi pembelian rupiah, dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara. Bayangkan, berapa juta TKI di luar negeri yang melakukan transaksi seperti ini setiap bulannya. Tentu hal ini sangat positif bagi kas negara, meningkatkan pendapatan negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. Masih ingat kan prinsip terbentuknya harga di pasar? Yaitu berkaitan dengan jumlah permintaan dan penawaran. Jika produksi lebih sedikit dari permintaan, tentu akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya penyeimbang antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi. Dengan solusi terbaik adalah dengan menambah kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor. Permintaan ekspor yang terus bertambah, maka akan menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja akan meningkat seiring dengan tingginya permintaan ekspor. Karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baku. Keempat, mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan, sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, ahli teknologi. Teman-teman pernah terbayang nggak sih jika kita sekarang Indonesia tidak mengenal teknologi, tidak menggunakan handphone atau komputer dan teknologi lainnya? Perhatikan dunia saat ini, semua berkembang dengan begitu cepat. Semua itu hanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut, terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Kemudian, bentuk kerjasama ekonomi internasional. Perlu teman-teman ketahui bahwa banyak negara selama ini yang melakukan kerjasama ekonomi internasional karena menilai ada potensi pertukaran manfaat loh. Selain itu, pertukaran manfaat tersebut dapat terjadi antara negara maju dan negara berkembang, ataupun sesama negara maju dan sesama negara berkembang. Secara umum, bentuk kerjasama ekonomi internasional dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ini melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu, misalnya kerjasama Indonesia dan Amerika untuk perdagangan komoditas perkebunan. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara yang berada di kawasan tertentu, misalnya kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik atau APEC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral ini kerjasama yang melibatkan banyak negara dan terikat batasan wilayah atau region, atau kawasan negara tertentu. Contohnya, kerjasama perdagangan antar negara atau WTO. Yang
terakhir, kerjasama ekonomi antar regional. Dalam kerjasama ekonomi ini terjalin antar dua kelompok kerjasama, misalnya, yaitu terjalin kerjasama antar MEE dan ASEAN. Sekian dulu ya video pembelajaran dari kami kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.